Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan serta wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya yang berada di Kota Serang, dan juga di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan, maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi, wilayah Banten memiliki banyak industri dan beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. Dan Dapil Banten 3 juga merupakan pintu gerbang utama Indonesia. Hal ini karena keberadaan Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di wilayah Kota Tangerang. Dapil Banten 3 atau biasa disebut Tangerang Raya memiliki luas sekitar 1.500 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 5 juta penduduk. Dari 22 jatah kursi anggota DPR RI pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Banten, 10 diantaranya merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten 3. Daerah pemilihan Banten 3 meliputi 1 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari Kabupaten Tangerang di mana terdapat 29 kecamatan dan 274 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 5.587 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.022.286 pemilih. Kota Tangerang, di mana terdapat 13 kecamatan dan 104 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 3.223 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1.237.977 pemilih. Kota Tangerang Selatan, di mana terdapat 7 kecamatan dan 54 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 2.502 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 881.382 pemilih. Jumlah keseluruhan dari Dapil Banten 3 sebanyak 11.312 TPS yang tersebar dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 4.141.645 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, maka Dapil Banten 3 mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 10 anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Dapil Banten 3 pada periode 2014 hingga 2019. 10 anggota DPR RI yang terpilih adalah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakilkan oleh Edi Kusuma Wijaya dan Marinus Gea. Dari fraksi Partai Golongan Karya yang diwakilkan oleh Andi Ahmad Dara. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakilkan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Fraksi Partai Demokrat yang diwakilkan oleh Hartanto Edi Wibowo. Fraksi Partai Amanat Nasional yang diwakilkan oleh Ali Taher. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diwakilkan oleh Jazuli Juwaini. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang diwakilkan oleh Irgen Hairul Mafiz. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakilkan oleh Siti Masrifah. Serta dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakilkan oleh Ines Nasrullah Zubir.
Pemirsa, setelah melihat profil Dapil Banten 3, pasti penasaran kan siapakah anggota DPR RI yang akan kami ikuti. Dan kali ini kami akan mengikuti kegiatan Ibu Siti Masrifah selaku anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kali ini kami berada di Kabupaten Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang tidak jauh dari Jakarta, namun kita bisa melihat perkembangan pembangunan kotanya. Dan seperti apa kegiatan Ibu Siti Masrifah? Yuk kita ikuti. Oleh Allah, benar yang disampaikan oleh Pak RT, Bu Masrifah ini di Komisi 9, Ibu. Komisi Ketenagakerjaan, orang selalu bilang komisi air mata. Ya. Tapi senang Bu Masrifah, bangga duduk di Komisi 9. Kenapa? Orang-orang curhat kesehatan bisa ke Bu Masrifah, ya. Orang-orang curhat tentang ketenagakerjaan bisa ke Bu Masrifah yang ada di Komisi 9. Kita akan kangenan kembali. Yang namanya wakil rakyat memang harus rajin turun ke rakyatnya, ya. Mohon doanya sekali lagi Bu Masrifah ini di DPR di Komisi 9 banyak ngurusin umat dan banyak menerima curhatan umat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan jika Allah mengizinkan 2019 Allah takdirkan bisa mencalonkan kembali, Allah beri amanat itu, mudah-mudahan Allah beri kelancaran, amin. Ya pemirsa, saat ini saya bersama Bu Siti Masrifah selaku dari fraksi PKB dan saat ini bersama saya. Bu, bagaimana dengan kegiatan Ibu selama di dapilnya, Bu? Ya, saya ini karena dapilnya dekat, maka setiap nggak harus pas reses saja kami hadir, tapi kami melakukan hadir untuk ketemu konstituen setiap. Ya kadang-kadang seminggu itu bisa berapa kali kita hadir. Kalau kegiatan pengajian ini emang selalu dilakukan Bu setiap DPR? Kebetulan saya ini basicnya dulu sebelum jadi DPR itu adalah dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Maka setelah menjadi anggota DPR saya ketemu masyarakat lebih gampang karena kita ngasih pengajian. Pengajian sekaligus memberikan advokasi atau penjelasan kepada mereka. Misalnya hari ini kan kita sampaikan bahwa apa yang menjadi tugas dan wewenang DPR itu. Kemudian saya ini di komisi apa, mereka bisa melakukan curhatan soal apa gitu. Lalu kalau mengenai kontribusi yang Ibu berikan kepada konstituen di daerah pemilihan ya Bu? Iya, karena kita ini ya kalau hadir di ibu-ibu, saya nggak banyak selain ilmu. Kadang-kadang kita ini kan kalau hadir seperti ini ya, mereka kadang-kadang aspirasinya nggak minta yang aneh-aneh Mas. Mereka dikasih ilmu aja sudah senang. Tapi ada yang kita kadang-kadang support, misalnya soal seragam, kaos, yang soal untuk mereka fasilitas. Kadang-kadang sound system atau kan kita suka hobi ketimpring ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita juga berikan soal peralatan qasidah gitu.
Siti Masrifah kemudian mengajak tim Suara Dapil untuk menghadiri acara sosialisasi pemberdayaan masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi mengenai obat dan makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM dengan tema tips memilih kosmetik yang aman. Kegiatan ini pun dilaksanakan di Aula Kelurahan Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Melihat berkembangnya teknologi dan mudahnya untuk mendapatkan informasi dewasa ini, membuat masyarakat jadi mudah untuk mendapatkan informasi iklan produk kosmetik yang mungkin produk tersebut tidak mempunyai sertifikasi dan juga dapat mengancam keamanan kulit para wanita. Sehingga acara ini diselenggarakan untuk memberikan KIE kepada masyarakat bagaimana kriteria produk kosmetik yang tidak aman dan bagaimana kriteria yang aman, agar masyarakat kedepannya dapat membedakannya dengan baik. Dalam kesempatan ini Siti Masrifah juga memberikan presentasi kepada konstituennya mengenai apa itu lembaga DPR RI, apa itu Komisi 9, dan bagaimana anggota DPR RI seperti beliau dapat memberikan bantuan yang berarti untuk konstituen di dapilnya. Dan saya pun melihat dalam kegiatan ini masyarakat sangatlah antusias, bahkan banyak yang membawa buku tulis untuk mencatat penjelasan Siti Masrifah. Sebagai seorang pendidik dan pendakwah, beliau dapat menyampaikan sebuah materi presentasi yang tepat sasaran dan mudah dimengerti oleh masyarakatnya. Hari ini saya ingin menjelaskan sebelum ke yang cantik-cantik, apa sih yang menjadi peran atau ruang lingkup kerja dari Komisi 9. Satu, ruang lingkupnya Ibu, kesehatan. Dan yang kedua apa? Soal kesehatan, ya. Kesehatan yang saat ini sedang booming apa, Bu? Bapak? Halo? BPJS Kesehatan. Saya minta angkat tangannya siapa yang sudah punya kartu BPJS Kesehatan. Hah? Sudah punya semua? Alhamdulillah, tolong disut ya, ini masyarakat yang ada di Pondok Ranji ternyata sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Baik. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, sebagai wakil rakyat, DPR itu punya tugas 3, tugas dan wewenang, fungsinya ada 3. Apa itu? Apa tadi? Legislasi. Legislasi itu DPR punya wewenang untuk membuat undang-undang bersama pemerintah, ya, membuat undang-undang. Kemudian yang kedua, setelah undang-undangnya dibuat harus dibikin dong anggarannya. Jadi DPR punya fungsi membuat anggaran. Yang ketiga, DPR itu punya fungsi pengawasan, ya, punya fungsi pengawasan. Kegiatan berikutnya kembali tim Suara Dapil diajak oleh Siti Masrifah menghadiri pengajian yang dilakukan di Jalan Masjid Darussalam RT 06 RW 04 Kedaung, Pamulang. Pengajian ini banyak dihadiri oleh wanita lanjut usia yang terlihat sangat senang dengan kehadiran Siti Masrifah yang melakukan ramah tamah, tausiah, dakwah, dan edukasi mengenai pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup yang harus dijaga. Nah iya, yang penting Ibu hafal nama Bu Masrifah aja. Nah, yang kedua, Allah mengatakan melalui lisannya Rasulullah bahwa saat hamba Allah bertemu bersilaturahim, maka ada 2 hal yang didapat oleh hamba itu. Apa? Yazidul umur wa yazidur rizki. Ditambah umurnya dan ditambah rizkinya. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini ditambah oleh Allah umurnya, ditambah oleh Allah rizkinya. Amin. Masrifah dari Partai Kebangkitan Bangsa mohon doanya. PKB mau ngusung wakil presiden Pak Muhaimin Iskandar, mohon doanya supaya Allah kabulkan hajatnya. Amin. Dan saya doain ibu-ibu yang hadir di majelis ini yang rajin ngaji, rajin sholat, rezekinya ngalir seperti mengalirnya air zam-zam yang tidak pernah habis, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam buat keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Masrifah akhiri dan mohon pamit dengan kalimat
Pemirsa, kali ini kami di Pondok Aren di Perigi Baru untuk melakukan peletakan batu pertama di lapangan voli agar masyarakat sekitar dapat menggunakannya untuk berolahraga dalam sehari-hari. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan di Yayasan Cahaya Insani Perigi Baru Pondok Aren untuk melakukan peresmian pembuatan lapangan voli dan peletakan batu pertama pembangunan lapangan voli. Di perkampungan ini terlihat bahwa masyarakat sekitar sangatlah rukun dan tentram. Wilayahnya juga terlihat bersih, serta taman bermain untuk anak-anak juga terlihat untuk melengkapi keindahan kampung ini. Masyarakat dari segala umur berkumpul menyambut Siti Masrifah untuk memberikan peresmian secara simbolis dengan peletakan batu pertama. Bahkan bagi yang tidak mendapatkan tempat duduk rela untuk lesehan agar dapat menyaksikan Siti Masrifah. Kali ini bukanlah dakwah maupun edukasi yang terkesan kaku. Siti Masrifah melaksanakan games-games agar dapat mudah diterima dan mudah membaur kepada masyarakat. Mengenai peletakan batu pertama, Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapan saya sangat positif karena apa yang sejak lama saya tunggu-tunggu ini menjadi suatu kenyataan. Lalu mengenai kehadiran Bu Siti Masrifah, bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapan saya sangat positif karena selama ini anggota DPR ataupun wakil rakyat baru satu-satunya inilah Ibu Masrifah yang bisa hadir di lingkungan sini. Pemirsa, kali ini kami akan mengikuti kegiatan Ibu Siti Masrifah untuk melakukan sidak RSUD di Tangerang Selatan. Dan juga kita akan melihat ketersediaan obat dan juga BPJS Kesehatan. Kegiatan kami selanjutnya, Siti Masrifah selaku anggota Komisi 9 yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ini mencoba menjalankan tugasnya dengan melakukan sidak ke RSUD Tangerang Selatan yang berada di Jalan Raya Pajajaran nomor 101, Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam sidak ini Siti Masrifah disambut langsung oleh Direktur Rumah Sakit yaitu Suhara Manulang dan Dr. Taufik Dipa Sempana. Dalam sidak ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Siti Masrifah yaitu berhubungan dengan rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan yang masih dalam tahap pembahasan di Komisi 9. Dikatakan pasal-pasal yang ada belum dapat masukan dari pemerintah, namun saat ini DPR RI masih menerima masukan dari pihak-pihak yang terkait. Pada pembahasan ini Taufik Dipa Sempaka selaku dokter RSUD Tangerang memberikan masukan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan obat belum sesuai anjuran dokter. Dan disampaikan pula oleh Suhara Manulang permasalahan dalam formularium nasional yang harus selalu diupdate terkait e-katalog yang pemenang lelang hanya dapat dimenangi oleh satu pihak. Dan pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh Siti Masrifah yaitu mengenai penggunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, serta bagaimana pelayanannya. Dan dikatakan di RSUD Tangerang Selatan ini terdapat antrian khusus untuk pengguna BPJS. Adapun antrian khusus manula dan antrian untuk ibu hamil. Namun permasalahannya adalah RSUD Tangerang Selatan ini kasurnya terbatas, maka hanya diberikan kuota 1 hari untuk 100 orang saja. Jadi ya pengguna BPJS dan pemilik KTP Tangsel bisa berebutan untuk dapat masuk ke kuota tersebut. Padahal menurut Taufik Dipa Sempaka, penggunaan kartu BPJS Kesehatan tidak selalu harus ke RS umum. Ke RS swasta pun juga bisa dilakukan.
Kemudian Siti Masrifah sempat memberikan pertanyaan permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi di RSUD Tangerang Selatan ini, seperti misalnya permasalahan ketersediaan obat yang banyak terjadi di rumah sakit di Indonesia, yang kemudian dijelaskan oleh Direktur RSUD Tangerang Selatan yaitu Suhar Manulang, bahwa di rumah sakit ini perlu dibuat sebuah komite medik yang membuat sebuah peraturan yang menampung segala keinginan para dokter di dalam pengobatannya. Jadi di saat awal tahun ingin mengadakan obat, sudah tahu perencanaannya. Siti Masrifah dan tim Suara Dapil sempat pula diajak untuk berkeliling ke seluruh RSUD Tangerang Selatan agar dapat melihat langsung apa saja yang harus menjadi perhatian. Selain itu, Siti Masrifah juga sempat berbincang kepada karyawan yang ada di RSUD Tangerang Selatan. Saya Bu Masrifah dari Partai Kebangkitan Bangsa Komisi 9, dapilnya sini Tangerang Raya, Banten 3. Di RSUD Tangsel. Di dalam sana poli-poli lain. Oh, ada poli yang lain, kita jalan ke sana ya. Boleh. Kita lanjut ke beberapa poli yang ada di RSUD Tangsel. Iya, ya, Mbak. Assalamualaikum. Saya Masrifah dari DPR RI. Gimana sibuk ya? Pasien pulang. Oke, berapa pasien pulang hari ini? 20-an. Oke. Kesulitan nggak datang ke sini tadi? Saya tanya pelayanannya bagus nggak? Wah, alangkah baik. Aduh, nggak dibayar kan sama yang di depan saya ini? Kenal nggak sama yang di depan saya? Enggak, beliau ini Pak Direkturnya rumah sakit ini, Kepala Dinas Sementara PLT di Tangsel, Kepala Dinas Kesehatan ya. Mengenai tanggapan Bapak terhadap hadirnya Bu Siti Masrifah ke RSUD Tangerang Selatan ini. Alhamdulillah dengan kunjungan Siti Masrifah sebagai anggota DPR RI Komisi 9 ke tempat kami, yaitu RSUD Kota Tangerang Selatan, sangat memberikan inspirasi buat kami, bahwa kami sangat senang bahwa ada dari pusat yang berkunjung ke kami, kemudian kami bisa menyalurkan apa inspirasi kami, apa kekurangan kami, dan intinya kami sangat respect dengan beliau. Komisi 9 kan komisi yang bergerak di bidang kesejahteraan dan kesehatan ya. Kesehatan ya. Dan ketenaga kerjaan. Nah, alangkah baiknya hal-hal seperti ini, seperti kunjungan, melihat langsung kondisi di bawah seperti apa, berkaitan dengan program-program pemerintah, apakah program itu ada kendala di bawah. Nah, hal-hal seperti itu kan kadang tidak terinformasikan ke pemerintah pusat. Mungkin dengan adanya kunjungan seperti ini, hal-hal seperti itu bisa nyampe atau bisa terdengar sampai ke pemerintah pusat. Bu, setelah mengikuti kegiatan Ibu dari pengajian, lalu kita sempat ke sidak rumah sakit di Tangerang Selatan dan kemudian juga ke lapangan poli nih Bu. Bagaimana sih Bu perasaan Ibu? Ya, selaku anggota DPR, jika dia bertemu dengan masyarakat konstituen yang sudah memilihnya, pasti itu merupakan perasaan yang sangat bahagia buat saya loh. Kalau kegiatan di saat masa reses, itu kegiatannya selain seperti hari ini tuh apa Bu? Ya. Untuk reses kita tidak berbeda sebenarnya dengan kegiatan hari-hari ya. Karena daerah pemilihan saya itu ya tempat tinggal saya. Jadi nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menjadi anggota DPR hampir 5 tahun nih Bu? Kalau ditanya perasaan, anggota DPR ini amanah ya sebagai anggota DPR. Kalau ini amanah tentu ada satu kata yang orang jangan sampai punya kalimat ini, amanah, itu yang saya nggak mau. Apapun yang kita lakukan, kalau
itu harus selalu judulnya adalah membela rakyat begitu. Dan kebetulan saya di Komisi 9, komisi yang orang selalu bilang ini kan komisi air mata, tapi bagi saya bukan komisi air mata. Air mata yang dikeluarkan oleh rakyat itu, ya, itu bagian yang harus kita perjuangkan agar mereka tidak bercucuran kembali air matanya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mas Rizky, Iya, terima kasih banyak Ibu.